bukan orang yang luar biasa dari keluarga sederhana, tapi saya sampai pada titik ini. Saya sama dengan Bapak Mama di depan ini. Maju itu kawan saya dulu beli pecuan. Ini sampai Adi SMP Kristen. Dengan kakak Bodi yang saya punya kawan kelas. Itu kakak Ahmad dong, kakak juga Pak Jack juga kenal baik dengan saya. Kita semua Mado juga, adik guru, semua kita berkenal baik. Tapi Tuhan perkenankan mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, kalau saya dibilang bahwa nanti akan ada pamrihnya, akan ada deal-dealan, tidak ada deal-dealan. Saya bertemu dengan Pak Herman Heri, pertanyaan dia begini. Katanya, Chris, kamu mau maju? Ini ada Pak, waktu mulai. Iya, saya mau maju. Kamu maju ya? Iya, maju. Kenapa kamu maju? Saya sangat mencintai Sumba Timur ini. Dan saya mau untuk berbuat untuk Sumba Timur yang terbaik. Tapi kan maju kan butuh duit banyak. Saya tahu itu, tapi duit bukan satu-satu. Saya ketemu Pak Laskoda di bawah oleh Mbogudu. Pak Kris maju, iya saya maju. Bagaimana? Kenapa kamu bisa ada menyatakan mau maju? Saya sangat mencintai Sumba Timur ini. Dan saya yakin saya bisa untuk itu. Oh, kalau kamu yakin bisa, oke. Main. Dengan petinggi partai, dengan AHY saya bertemu ketika wawancara. Tidak ada deal-deal. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua. Kalau Tuhan perkenankan jadi Bupati Sumba Timur, tidak ada dua bupati, tidak ada yang bisa mempengaruhi saya, siapapun dia. Dan untuk dan atas nama rakyat, pasti saya tampil paling depan. Dan saya satu orang yang lebih baik ya, tidak maju menjadi calon bupati kalau ada deal-dealan di belakang itu. Dan saya lebih memilih, kalaupun sudah maju dan orang mendikte saya tidak mungkin mau. Saya kalau orang omong terlalu banyak, kalau Mado, saya tinggal bilang begini, masuk gue duduk di sini, baru saya duduk di sini. Tapi kalau berbicara tentang rakyat, pasti saya mau. Ya, pasti saya mau untuk berbicara. Oleh karena itu isu murahan. Jangan percaya, tidak mungkin sudah, karena tidak ada deal-dealan. Tentu kalau kerja politik tidak ada makan siang gratis, ya. Bagaimana caranya? Tentu kita tahu berterima kasih pada partai yang mengusung kita. PDIP telah mendukung kita. Tentu kita punya tanggung jawab untuk para caleg PDIP juga kita support. Kita juga punya tanggung jawab moral pada caleg Nasdem kita support. Pada caleg PAN juga kita harus lakukan. Pada caleg Gerindra, pada caleg Hanura dan seterusnya. Dan saya terus terang, satu-satunya yang maju tidak ada KTA yang saya pegang satupun partai politik. Jadi kalau orang bilang hari ini ya Chris Ibrahim itu dia akan bayar dengan apa? Mau korupsi? Ya tidak mau. Saya ini sekarang transparan semua ini. Mau kena tangkap dari KPK? Tidak mungkin lah. Tapi yang kita lakukan adalah untuk rakyat yang sudah. Dan orang tidak usah mengukur badan, mengukur bajunya dengan diri sendiri. Tidak usah. Tidak mungkin pas. Tidak mungkin pas. Oleh karena itu saya mau sampaikan sama Bapak dan Mama sini, jangan hiraukan itu. Lupakanlah itu. Tugas Bapak Mama tinggal 5 hari ini adalah mantapkan di tanggal 9. Kakak Mado bilang sebelum keluar dari rumah berdoa dulu, sampai dalam TPS di bilik berdoa dulu supaya jangan tersalah tusuk. Karena bisa saja dari rumah sudah mau tusuk nomor 1 sampai di sana kabur semua lagi nanti. Oh, jangan, itu minta petunjuk Tuhan supaya mantap. Dia terang benderang itu nomor 1. Ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan Om Ahmad tadi yang berkaitan dengan apa yang mau dilakukan seperti air bersih dan seterusnya. Tentu kalau kita berbicara air bersih, kita harus berbicara tentang sumbernya dari mana. Ya. Sepanjang ada sumber mata air yang memungkinkan untuk kita tarik dan kita bisa alirkan kepada masyarakat, tentu bisa.
kalaupun tidak bisa, harus kita bagaimana caranya seefektif mungkin sehingga proses pembagiannya katakanlah bisa merata bagi seluruh masyarakat. Intinya adalah bahwa kepada siapa lagi masyarakat harus meminta tentu pada pemerintah tentu dengan segala sumber daya yang ada itu oleh karena itu ya kalau saya ditanyakan apakah pasti sudah nanti, saya tidak mungkin menyatakan pasti, tetapi yakinlah bahwa saya akan menjawab semua ya, apresiasi masyarakat, ya, dukungan masyarakat, ya, gempitanya masyarakat untuk menyambut saya, dan capeknya masyarakat untuk berpikir menangkap hati. Saya akan jawab dengan kerja keras. Saya akan jawab dengan bagaimana menghadirkan berbagai program, berbagai kebijakan, tidak hanya yang ada di Kabupaten Sumba Timur, tetapi juga dengan akses yang kita miliki di provinsi, akses yang kita miliki di pusat, kita akan optimalkan. Orang juga bilang begini, kenapa omong partai terus? Saya bilang begini, bagaimana kita tidak bicara partai? Ada partai dulu baru kita bisa maju. Satu. Dengan partai itu juga, kalau Tuhan perkenankan menjadi Bupati Sumba Timur, maka lebih mudah untuk kita mengeksekusi. Kalau kita katakanlah sehati Tuhan perkenankan menang, apa yang kita usulkan ke DPRD, tentu tidak ada pilihan lain bagi DPRD Sumba Timur tidak menyetujui. Tentu dengan logika-logikanya yang logis rasional, artinya kalau untuk kepentingan masyarakat, tentu itu menjadi hal yang penting. Bapak Ibu saudara sekalian, Om Meki ini dia sudah bekerja. Salah satu yang orang yang cukup intens saya lihat di DPRD itu ini Om Meknar. Tetapi sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia, sekeras-kerasnya dia lobby, kalau dia tidak searah dengan bupati sama, kodowai pernah bilang, elak. Kenapa? Karena tentu yang jadi bupati juga dia akan memperhatikan orang yang seirama, sewarna, sejalan dengan dia. Mengapa? Karena dia punya kepentingan politik berikut. Kalau hari ini Bapak Mama punya Mekinara, bersyukur sudah, ya toh? Karena kalau sehati menang, pasti lebih mudah sudah Mekinara untuk lobby sudah pemerintah gitu loh. Itu sederhana. Ya toh? Belum lagi kalau kita ngomong tentang junior dan adik-adik orang di birokrat, ya toh? Saya ini biar begini-begini masih 5 tahun sebenarnya pensiun Ahmado, ya baru 5 orang lagi saya kan pensiunnya 60, ya toh? Tapi saya mengambil sikap harus sudah saat ini harus maju. Kenapa? Karena Sumba Timur ini harus kita tempatkan pada rel. Tempatkan pada rel yang saya maksudkan adalah yaitu tadi anggaran yang sedikit itu harus lebih efektif, harus lebih efisien. Dengan cara apa? Tertib mulai dari perencanaan, dari pelaksanaan, awasi dia dengan baik, evaluasi. Tahun berikutnya harus lebih baik. Terus menerus begitu. Yang berikut juga kita harus pastikan semua sumber daya yang ada di itu APBD harus berakhir atau harus bermuara pada inklusif dan berkeadilan. Yang saya maksud inklusif, rakyat itu ya harus mendapatkan manfaat dari tidak sekadar bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi dia mendapat nilai tambah atau manfaat dari kegiatan tersebut. Yang berikut juga, saya juga kenapa maju Bapak Mama. Saya orang Pamung Praja. Puncak tertinggi dari kebahagiaan, kepuasan seorang Pamung Praja ketika dia mampu mengaplikasikan, mewujud, mengatakan dia punya ilmu. Saya orang Pamung Praja. Bukan hanya dia bisa mengaplikasikan dia ilmu, tetapi puncak tertingginya adalah kalau dia bisa menyaksikan kepuasan atau kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Hari ini Bapak Mama saya mau sampaikan pada kita sekalian. Yang saya maksudkan dengan itu adalah bahwa di birokrasi juga itu adalah jantung dari para pemerintah. Karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Orang-orang yang kita akan tempatkan di birokrasi adalah orang-orang yang punya kapabilitas, yang punya hati untuk melayani, yang punya komitmen dan konsisten untuk dan atas nama negara melayani masyarakat. Bagaimana caranya? Tentu orang-orang yang tidak saja memenuhi persyaratan itu tadi, ya, tanpa kita melihat dari suku, agama, etnis, dan golongan. Siapapun berhak untuk kita beri kesempatan. Bukan berarti karena kita semua adalah Canberra, semua orang Canberra Indonesia seperti itu. Siapapun dia, dari manapun dia, kalau dia punya kualifikasi yang memenuhi sejumlah persyaratan, maka itu dia berhak untuk bersama-sama. Karena Sumba Timur ini milik kita sama-sama. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, tentu bagi kita semua hari ini, kalau kita lihat itu partai-partai yang bergabung, saya pikir bukan keuntungan Chris Pratt pribadi, bukan keuntungan pribadinya David Wadu, bukan, tapi keuntungan masyarakat Sumba Timur. Kenapa saya bilang keuntungan masyarakat Sumba Timur? Karena itu tadi, kita tidak berharap pada APBD Kabupaten Sumba Timur yang tadi saya sampaikan, tetapi dengan akses relasi, dengan hubungan kita dengan partai-partai yang hari ini berkuasa di Republik Indonesia, PDIP, yang hari ini Nasdem berkuasa di Provinsi NTT, yang hari ini juga Gerindra sebagai pemenang kedua di Republik Indonesia, yang ada di dalam gerbong sehati. PAN kita juga akan, Demokrat, PKPI, dan Hanura kita akan optimalkan. Sehingga dengannya yang kita harapkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak mampu atau tidak selesai di kabupaten, bisa juga kita mengakses di provinsi, bisa juga kita mengakses di pusat. Saya pikir ini yang saya sampaikan pada kita semua. Mohon maaf kalau sekiranya kurang berkenan, dan yakinlah bahwa saya akan menjawab ya ekspektasi yang Bapak Ibu berikan kepada kami, saya dan pada Wadu, dengan kerja dan kerja hanya untuk bagaimana Sumba Timur ini lebih baik, Sumba Timur ini lebih maju. Terima kasih, selamat malam dan salam kita semua.